Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Wah, tanpa terasa, kita sudah masuk semester 2. Walaupun berjauhan, harus tetap semangat belajar. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang puisi. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa saat dewasa nanti? Apa keinginan kamu di masa depan? Keinginan yang ada dalam pikiran kamu disebut cita-cita. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita. Ada juga yang menuliskan dalam bentuk puisi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan pengarang puisi disebut penyair. Puisi memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Anak-anak, kalian telah mengenal puisi beserta ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut dengan puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Jenis rima yang kedua adalah rima ABBA. Rima ABBA dalam suatu puisi disebut juga dengan rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Jenis rima yang ketiga adalah rima AABB. Rima AABB disebut juga dengan rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Sedangkan rima yang keempat adalah rima AAAA. Puisi yang berima AAAA sering disebut juga dengan puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa puisi merupakan curahan hati penyair yang tertuang dalam kata-kata. Sedangkan ciri-ciri puisi yaitu bahasa terikat oleh rima, irama, serta penyusunan baris dan bait. Anak-anak, supaya kalian lebih paham, ayo berlatih soal berikut ini. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Fitri dalam pelajaran bahasa Indonesia.
Masih ingatkah kalian dengan video pembelajaran sebelumnya? Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Oh ya, kali ini kita akan belajar cara menulis puisi. Agar lebih mudah dalam membuat puisi, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Tema dapat membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Bagi pengarang, menentukan tema terlebih dahulu akan memudahkan dalam membuat puisi. Yang kedua adalah melakukan observasi. Hal lain yang dapat memudahkan pengarang untuk membuat puisi adalah melakukan observasi atau pengamatan. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan. Pengarang memerlukan inspirasi atau ide untuk membuat puisi. Inspirasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan, pengamatan, maupun penyelidikan. Pengarang juga dapat menggali informasi tentang objek dalam tema melalui media cetak atau elektronik. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kalian dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, kata indah memiliki arti sama dengan elok. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah menulis puisi berikut ini. Yang pertama, siapkan alat tulis. Kedua, tentukan tema dan judul puisi. 3. Perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. 4. Tuliskan puisi sesuai imajinasi. Dan yang kelima adalah bacalah puisimu agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai. Jika kalian sudah mengetahui langkah-langkah menulis puisi, sekarang mari belajar memaknai puisi karya pribadi. Perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut ini. Berdasarkan penjelasan materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menulis puisi perlu memperhatikan langkah-langkah menulis puisi dan pemilihan kata-kata. Dan setiap puisi pasti mempunyai makna. Anak-anak, supaya kalian lebih mahir, ayo berlatih tugas berikut ini. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Tuhanku, dalam terpamu aku masih menyebut namamu.
ingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Halo, Assalamualaikum anak-anak hebat. Baru saja kalian menyaksikan pembacaan apa ya? Betul, pembacaan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Seperti apakah jeda itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, tanda garis miring 1. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Yang kedua, tanda garis miring 2. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya, tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Yang ketiga, tanda garis miring 3. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan deklamasi puisi? Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Supaya dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan. Intonasi berarti tinggi rendahnya nada. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi. Dan yang terakhir adalah memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa ketika kita akan membaca puisi, perlu memperhatikan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Dan yang kedua adalah supaya dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, kita perlu memperhatikan isi puisi, tanda jeda, intonasi, tempo, irama, pelafalan, serta memperhatikan mimik. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.